Saya Oktavian Suntaek, semester 9, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tugas pengantar ilmu politik. Keberangkatan Michelle Obama dari Gedung Putih dan kebutuhan feminisme kulit hitam. 2017 adalah tahun monumental bagi perempuan kulit hitam di Amerika. Karena 2 tahun peristiwa penting ibu negara, Michelle Obama meninggalkan Gedung Putih, dan itu adalah peringatan 40 tahun pernyataan kolektif Sungai Kembang. Ketika saya pertama kali melakukan Black Feminist Politics pada tahun 2009 dan 2011, file gambar sampulnya adalah Purple Gold dari Fight Real Gold. Dalam The Purple Guide, panel teks dari The Color Purple karya Alice Walker memperkuat karakter yang ditemukan dalam novel. Kalau dipikir-pikir, saya akan memilih The Flesh is Bleeding dari Soren Ringel. Ringel telah lama menggunakan seninya untuk menyuarakan pendapat tentang rasisme dan ketidaksetaraan gender. Pada tahun 1967, dia menciptakan serangkaian lukisan rakyat Amerika yang berfokus pada ras, konflik, dan diskriminasi. Meskipun tampak bersatu, pria Afrika itu terluka menunjukkan sebaliknya. Saya suka karya seni ini karena maknanya tidak semata-mata tentang siapa yang diwakili dalam manusia. Saya membagikan The Flesh is di kelas. Saya sering bertanya kepada siswa, menurut Anda siapa yang hilang, dan menurut Anda apa yang coba dikatakan tentang Amerika? Banyak orang Amerika hilang, tapi perhatian utama saya adalah ketidakhadiran dari wanita kulit hitam. Saya pikir Ringel mencoba mengatakan bahwa perempuan kulit hitam seringkali tidak terlihat dalam narasi politik Amerika, terlepas dari pernyataan bahwa kami merupakan bagian integral dari kainnya. Pada dini hari Rabu 9 November 2016, kami menemukan bahwa Presiden Amerika Serikat berikutnya adalah Donald J. Trump sebagai demokrasi wanita kulit hitam kurang mendukung. Ya, kelompok lain hanya 4%. Kebalikan dari persoalan ini adalah memilih calon presiden dari Partai Demokrat dan mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton dengan 94% kekalah. Dalam politik feminis hitam dari Kennedy hingga Clinton, saya mencatat bahwa Vijay Prashad menulis bahwa setelah Bill Clinton dilantik pada tahun 1993, sayap kanan begitu menjijikan dan munafik. Bill Clinton mendapatkan beberapa pengampunan dari mereka yang marah padanya. Dalam konteks inilah, Toni Morrison yang mengatakan bahwa dia diperlakukan seperti orang kulit hitam, tidak diberi uang, tidak menunjukkan belas kasihan, tetapi diperlakukan sebagai bersalah seperti yang dituduhkan tanpa pertimbangan atau proses apapun. Setelah pernyataan ini dibuat, ia meramalkan bahwa Toni Morrison akan kembali undangan Bill Clinton ke dalam keluarga Black. Dan memang dia melakukannya. Beberapa orang mengatakan bahwa tidak adil melihatkan Hillary dengan tindakan suami, tapi feminisme elit kulit putih mengajarkan kita bahwa menikahi seorang presiden adalah cara terbaik bagi seorang wanita untuk menjadi calon presiden. Perjalanan Hillary ke Also pada tahun 2008 mungkin telah dilakukan oleh beberapa orang ketika bahwa berkembang untuknya, tapi kesalahan kolosal awal yang menggarisbawahi bahwa feminismenya sebagian besar untuk kulit putih. Beberapa wanita dari Black Lives Matter dengan sikap merendahkan yang pada tahun 2016 ketika Ashley Williams mengkonfirmasi Clinton selama penggalangan dana di bulan Februari tahun itu. Penggalangan dana untuknya telah membayar tiket $500. Pada tahun 2016 bulan Agustus, ketegangan antara kampanye Clinton dan aktivis Black Lives Matter telah meningkat. Banyak aktivitas BLM dan orang kulit putih umumnya sangat tidak puas ketika Clinton berbicara secara terbuka menanggapi penembakan Juli di Dallas, di mana 5 polisi petugas tewas dan berbicara dan 9 lainnya luka-luka. Setelah penembakan, dia bertemu dengan kepala polisi dari seluruh negeri dan tercatat sebagai bahwa petugas Dallas mewakili petugas yang bangun setiap hari mengenakan seragam mereka. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, yang mengatakan hal itu kepada media. Tidak ada gunanya. Selama pertemuan itu dia mendengar refleksi dari Clinton, dan dia dengan mudahnya mengabaikan kekerasan supremasi kulit putih. Refleksi itu dalam faktanya tidak pernah datang selama kampanye atau dalam berdamai apapun setelah Trump memenangkan pemilihan. Wanita kulit hitam mungkin kecewa, tetapi mereka tidak terkejut apa yang terjadi postmodern. Banyak pun adalah analisis cara di mana wanita kulit putih gagal tampil untuk Clinton. Mantan Slate editor
Anderson yang berkulit putih berpendapat bahwa wanita kulit putih yang memutuskan bahwa mempertahankan posisi kekuasaan mereka sebagai orang kulit putih lebih penting daripada mempertahankan hak reproduksi otonomi seksual mereka, akses mereka ke perawatan kesehatan, cuti keluarga, dan perawatan anak. Wanita kulit putih membeli kebohongan Trump tentang memperkosa pemerkosa imigran dan memutuskan bahwa mereka akan melakukan lebih baik menghormati ayah, saudara laki-laki, dan suami kulit putih mereka yang mana daripada menghormati orang lain dunia secara harfiah. Pendidikan juga merupakan perpecahan yang besar, baik bagi wanita maupun pria. Presiden terpilih menekankan 2% wanita kulit putih tanpa gelar sarjana. Menteri Luar Negeri Clinton 34% kelas membentuk identitas gender, kata Nancy Eisenberg, penulis Bright Dress, yang meneliti bagaimana elit telah mencoba masyarakat pedesaan kelas pekerja Amerika dari era kolonial hingga hari ini. Ia berpikir bahwa banyak orang mendukung Trump menganggap dirinya mereka sebagai haknya dicabut. Mereka memuji kenyataan bahwa semua yang mereka yakini diajak oleh elit media dan Hollywood. Kebencian itu dibaikan oleh pria dan wanita, sementara Clinton mungkin membuat penampilan token dengan kerak biru komunitas. Hampir tidak dapat dikatakan bahwa Clinton berhubungan dengan 99%. Jurnalis Lisa Featherstone mencatat bahwa kampanye tersebut tak henti-hentinya menggembar-gemborkan dukungan dari jajaran selebriti ataupun presenter terutama wanita. Pada akhirnya Clinton hanya menikmati keuntungan gender di kalangan berpendidikan perguruan tinggi. Di antara wanita kulit tanpa perguruan tinggi sederajat, Clinton kalah dari Trump dengan 28 poin. Politik komunis kulit hitam dalam persidangan pasca Obama. Ia dan nilai inti feminisme kulit hitam awalnya diartikulasikan oleh Combahee dan terus menemukan ekspresi baru melalui Black Lives Matter dan gerakan sosial lainnya saja menjadi lebih mendesak sejak edisi sebelumnya buku ini diterbitkan. Memang visi para wanita Combahee hampir tidak mungkin lebih relevan dengan momen di mana presiden secara terbuka mencemooh dan merendahkan orang kulit berwarna, merujuk pada komunitas urban kulit hitam sebagai selama kampanye hanya salah satu contoh, dan tetap berkuasa meskipun memiliki sejarah yang panjang dan terdokumentasi secara ekstensif diskriminasi terhadap ras dan etnis. Seperti Bill dan Hillary Clinton, dia membeli gagasan tentang pemangsa super kulit hitam. Bahkan sebelumnya keluarga Clinton melakukannya pada tahun 1989 setelah penangkapan Central Park 5. Dia membeli iklan satu halaman penuh di surat kabar yang menyerukan hukum dan ketertiban dan menyatakan dukungannya terhadap hukuman mati sebagai cara untuk mencapai stabilitas sosial. Lebih dari 50 tahun setelah pernyataan kolektif Sungai kembali dan seperti gerakan Black Lives Matter dan The Dreams mengingatkan kita, Amerika masih gagal memberikan lapangan bermain yang setara bagi semua orang. Dan dalam hal politik elektoral, bahkan pemimpin progresif pun sering meninggalkan mereka yang hidupnya berada di persimpangan diskriminasi, seperti perempuan kulit hitam, miskin, atau LGBT tidak berdokumen pembunuh. Di bawah kepemimpinan Trump, kelompok-kelompok ini adalah mendaftarkan secara terbuka untuk perlakuan diskriminatif. Meski terus berlanjut, pelanggaran terhadap orang-orang yang terpinggirkan penting untuk diingat bahwa para pemikiran aktivis feminis kulit hitam telah bermimpi dan berdengar untuk solusi yang bernuansa penindasan sistematik selama bertahun-tahun, dan mereka melakukan pekerjaan layak dan mereka pun pantas untuk mendapat perhatian dan pertimbangan kita saat kita mengetahui cara terbaik untuk melakukannya terhadap tanggapan saat ini. Rebecca Walker yang menulis tentang budaya, identitas, dan keibuan berkomentar bahwa pernyataan kulit putih tentang pilihan Obama itu membosankan, luar biasa. Pernyataan kritik seperti pilihan feminis kulit hitam dan prioritas menunjukkan kurangnya keakraban wanita kulit putih dan pemahaman tentang masalah yang paling penting bagi kehidupan wanita kulit hitam. Kosongan dalam pemahaman wanita kulit putih tentang wanita kulit hitam dan feminisme tidak terbatas pada masyarakat yang lebih luas. Saya melihatnya di kelas saya masing-masing. Saya mengajar kursus tentang pemikiran feminis hitam. Kita juga tahu bahwa penerapan seperti ini telah ada dalam praktiknya yang tidak mudah dan sedang berlangsung. Faktanya seringkali menyakitkan. Namun dalam tanggapan feminisme paling awal terhadap Trump itu adalah tentang administrasi dan khususnya seksisme yang mengakar
dalam pemerintahan itu dan melihat bagaimana sekali perempuan kulit hitam sering terpinggirkan, ditinggalkan sudah, kemudian didiskreditkan atau diejek, bahkan dibungkam, atau lebih sering kali ketiganya. Kemudian kita vonis arus utama, tidak ada peristiwa yang lebih menunjukkan hal ini selain Women's March. Itu diselenggarakan sebagai tanggal atas pemilihan dan pelantikan Trump.